Memiliki kemampuan super memang sangat menyenangkan, namun tak jarang malah membuat orang yang memilikinya menjadi sombong dan arogan, bahkan bisa merugikan dan melukai orang lain. Nah, berikut ini salah satu kemampuan super yang banyak diinginkan orang, namun malah membuat pemiliknya menjadi sosok yang jahat dan arogan. Langsung aja guys. Kali ini gue akan menceritakan film science fiksi yang berjudul Hollow Man. Di dalam laboratorium penelitian militer, seekor tikus secara tidak sengaja masuk ke dalam kandang dan mencoba mencari makanan dan minuman. Tapi alih-alih menemukan makanan, ia malah dimangsa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan di tempat lain, Dr. Sebastian sedang kerja lembur di apartemennya untuk mengembangkan sebuah formula yang digunakan dalam penelitiannya. Lalu dia istirahat sejenak untuk mengintip tetangganya yang bohai sedang ganti pakaian di dalam apartemen sebelah. Tapi sayangnya pas lagi asik-asiknya ngintip, jendelanya malah ditutup dan Sebastian ini kecewa guys. Sama kan kayak kalian? Lalu dia mondar-mandir tuh di apartemennya, malah tiba-tiba nemuin terobosan. Jadi dia segera mengujinya di komputer dan berhasil. Lalu ia segera menelepon rekannya sekaligus mantan pacarnya bernama Linda untuk melaporkan keberhasilannya. Saat video call, dia melihat seorang pria di tempat tidur dan bertanya siapa laki-laki tersebut. Namun Linda mengalihkan kameranya dari tempat tidur, mengatakan bahwa kehidupan cintanya bukan lagi urusan Sebastian. Setelah menunjukkan formula terobosan kepada Linda, dia memintanya untuk memanggil Matt, ini orangnya, untuk mempersiapkan gorila bernama Isabel alias hewan tak kasat mata yang ada di awal film, sehingga mereka dapat melakukan uji coba kepadanya. Setelah menutup telepon, Linda membangunkan Matt dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus segera pergi ke lab karena Sebastian akhirnya memecahkan formulanya. Linda mengatakan kepada Matt untuk pergi dengan mobil terpisah karena ia ingin merahasiakan hubungan mereka dari Sebastian. Sedangkan Matt ingin memberitahu hubungan mereka kepada Sebastian. Namun, Linda meyakinkannya bahwa dia sendiri yang akan memberitahu Sebastian suatu saat nanti. Setibanya mereka di lab, Matt langsung pergi ke kandang Isabel untuk membius gorila tak terlihat. Tapi sebelum dia bisa menyuntikkan obat bius, hewan itu mencakarnya dan berlari keluar kandang. Saat Matt mengejarnya, dia bertemu dengan Sebastian di lorong. Setelah mengambil pistol penenang, Sebastian mengajak Matt taruhan $10, mengatakan bahwa dialah yang akan mendapatkan Isabel terlebih dahulu. Saat gorila sudah terpojok, Matt menembaknya dengan obat bius, tapi dia meleset. Sedangkan Sebastian segera menembaknya dengan satu tembakan dan tepat mengenai si kera, sehingga membuatnya pingsan. Dr. Sarah, selaku dokter hewan di lab, tiba-tiba menyela masuk dan menentang Sebastian yang akan menyuntik formula baru kepada Isabel, yang bahkan belum pernah diuji. Namun, Sebastian berpendapat bahwa melewati prosedur akan menghemat waktu mereka. Lalu Linda menyela perdebatan mereka dan memberitahu Sebastian bahwa labnya sudah siap. Setelah memeriksa tanda-tanda vital Isabel, Sarah menyemprot lengan gorila dengan pewarna dan mengetuknya untuk disuntik. Saat Matt bersiap menyuntik Isabel dengan serum, Sebastian mengambil jarum suntik dari Matt, mengatakan bahwa dialah orang terhormat yang harus menyuntik serum tersebut. Setelah disuntik, serum mengalir melalui pembuluh darah lalu menuju ke jantung. Tim peneliti menyaksikan dengan takjub saat organ vital Isabel kembali menjadi terlihat. Namun, gorila itu mulai meronta-ronta kesakitan saat tekanan darah dan detak jantungnya meningkat. Kemudian, kera tersebut mengalami serangan jantung dan akhirnya mati. Tapi Linda menggunakan alat kejut jantung beberapa kali kepada gorila tersebut. Sedangkan Sebastian meminta Matt untuk memberikan suntikan setelah alat kejut jantung itu tidak berhasil. Tapi sebelum Matt menyuntik gorila tersebut, tiba-tiba jantungnya mulai berdetak lagi. Saat kondisinya mulai stabil, tubuh Isabel secara perlahan mulai terlihat. Tim peneliti merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam di restoran kelas atas. Ketika Sebastian berduaan dengan Linda, Sebastian mengenang hubungan mereka yang gagal dan ingin balikan. Namun, harapannya untuk balikan segera pupus ketika Linda menolak ciumannya. Beberapa hari kemudian, Sebastian bertemu dengan komite pengawas di Pentagon untuk melaporkan penelitiannya. Namun, Linda dan Matt terkejut mendengar Sebastian mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak berhasil mengembalikan gorila menjadi terlihat. Entah apa maksudnya dia, guys.
Sebastian malah memberitahu Dewan bahwa tim peneliti hampir menemukan solusi, tapi mereka masih butuh waktu lebih banyak. Dr. Howard, mantan guru Sebastian, memuji kecerdikannya dan tekadnya. Tetapi dia memperingatkan Sebastian bahwa pemerintah dapat dengan mudah menggantikannya jika dia tidak segera menunjukkan hasil apapun kepada mereka. Sebastian memberitahu Linda dan Matt bahwa belum saatnya untuk militer tahu tentang keberhasilan mereka. Takutnya, pemerintah akan mengambil alih penelitian setelah mereka melaporkan keberhasilannya. Sebastian menyarankan untuk melakukan tes kepada manusia tanpa memberitahu pemerintah. Matt mengingatkannya bahwa ada aturan dan prosedur, tetapi Sebastian berpendapat bahwa mengikuti aturan dan prosedur tidak akan menghasilkan apapun. Sebastian meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kesempatan yang besar untuk meraih Nobel jika melakukan penelitian sendiri. Ketika mereka kembali ke lab, Sebastian memberitahu anggota tim lainnya bahwa mereka mendapat izin untuk melanjutkan pengujian manusia dengan dia mengajukan diri sebagai objek uji coba. Merasakan kekhawatiran timnya, Sebastian mengingatkan bahwa mereka telah berhasil membuat 7 kera kembali terlihat dalam sebulan. Dia meyakinkan bahwa pengujian manusia akan menjadi langkah logis selanjutnya jika mereka ingin memajukan penelitian. Begitu mereka menjalani prosedur, Sebastian akan tetap tidak terlihat selama 3 hari sebelum mengembalikannya ke keadaan semula. Ketika waktunya tiba, Matt memberitahu Sebastian bahwa dia masih bisa mundur. Tetapi Sebastian sudah bertekad untuk menjadi subjek uji manusia pertama untuk eksperimennya. Di meja operasi, Sebastian mengambil serum dari Linda, mengatakan dia yang akan menyuntik dirinya sendiri sehingga Linda tidak akan disalahkan jika terjadi sesuatu. Kemudian setelah menyuntikkan serum ke pembuluh darahnya, Sebastian mulai merasakan kesemutan di lengannya. Dia tiba-tiba mulai meronta karena rasa sakit saat kulitnya mulai menghilang. Melihat detak jantungnya yang tidak stabil, Carter, teknisi medis darurat, segera membawa alat kejut jantung ke samping meja operasi. Tapi sebelum mereka menyetrumnya, detak jantungnya mulai stabil bahkan saat dia meronta kesakitan. Kemudian Sebastian kehilangan kesadarannya sementara tubuhnya perlahan menjadi tidak terlihat. Setelah 17 jam, Sebastian akhirnya terbangun. Karena ruangannya terlalu terang, Sebastian meminta Linda untuk mematikan lampu. Karena dia tidak bisa menutup kelopak matanya, atau kelopak matanya juga transparan, sehingga percuma kalaupun merem. Sebastian berjalan ke cermin untuk melihat apakah dia benar-benar menjadi tidak terlihat. Dia kemudian berjalan dengan Matt dan Linda ke laboratorium untuk memberikan anggota timnya mengagumi dirinya yang tak kasat mata. Kemudian, Linda memberitahu Sebastian bahwa salah satu anggota timnya akan tinggal bersamanya dan membantunya jika terjadi sesuatu. Sedangkan, anggota tim lainnya bersiaga dan mereka dapat kembali ke lab dalam waktu 30 menit. Sebelum pergi, Linda memberitahu Sarah bahwa Carter akan datang jam 6 pagi, sementara Linda akan kembali jam 8. I'll be in at 8. And just call me if anything happens. It's not like I have a social life anymore. I know. Saat Sarah tidur, Sebastian mendekatinya dan membelai rambutnya, kemudian mencari tahu apakah Sarah sudah tidur atau belum. Setelah dipastikan pulas, Sebastian mulai melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Dan ketika Sarah bangun, dia melihat ke mejanya terbuka. Jadi dia bertanya pada Sebastian apakah dia yang melakukannya. Lalu, dia melihat monitor. Sebastian tidak ada di tempat tidurnya, tetapi kemudian dia kembali dan berbaring segera setelah Sarah berbalik. I know you're in here. Keesokan paginya, Sarah memberitahu Linda dan Matt tentang kecurigaannya bahwa Sebastian telah melakukan sesuatu padanya saat dia tidur. Namun, Sarah memberitahu mereka untuk tidak memberitahu Sebastian karena dia masih belum yakin. Ketika Matt bertanya kepada Sebastian tentang menghilangnya ia dari kamar, Sebastian menjelaskan bahwa dia pergi keluar untuk minum kopi. 3 hari setelah prosedur, tim mempersiapkan Sebastian untuk membalikan. Setelah Matt menyuntiknya dengan serum, Sebastian mulai terengah-engah memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Segera dia meronta-ronta di sekitar meja dan melepaskan ikatannya. Jadi, Matt dan Carter menahannya. Namun, Sebastian masih bisa bangkit dari meja setelah melemparkan Carter ke seberang dan menendang wajah Matt.
tubuhnya menjadi terlihat sesaat, tetapi dia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Pada saat mereka membawanya kembali ke meja, Linda menemukan bahwa Sebastian tidak lagi memiliki denyut nadi, jadi Matt melakukan CPR kepadanya. Akhirnya denyut nadinya kembali, dan tubuhnya perlahan menjadi tidak terlihat lagi. Setelah beberapa jam, Sebastian akhirnya sadar. Linda mengatakan bahwa dia hampir meninggal. Sebastian memberitahu Linda bahwa dia perlu melakukan beberapa penyesuaian jika dia ingin tetap tidak terlihat. Jadi mereka membuat topeng latex untuk membuatnya terlihat saat berada di lab. Selama beberapa hari berikutnya, Matt mati-matian mencoba mencari cara untuk membalikan prosedur tanpa membunuh Sebastian. Setelah 10 hari tak terlihat, Sebastian menjadi frustasi karena menjalani beberapa tes dan dikurung di lab. Suatu malam, dia memutuskan untuk menyelinap pergi keluar. Gagal menghentikan Sebastian, Carter segera memanggil anggota tim lainnya untuk memperingatkan mereka tentang kaburnya Sebastian dari lab. Saat mengemudi di jalan, Sebastian menakuti dua anak di mobil dengan menunjukkan rongga matanya dan mulutnya yang kosong. Si anak pun menangis ketakutan. Linda meminta Matt untuk pergi ke lab, sementara dia memeriksa apartemen Sebastian. Ketika Sebastian sampai di rumah, dia melihat tetangganya di gedung sebelah sedang mengganti pakaian. Ia kemudian pergi ke gedung sebelah untuk melihat gadis tersebut dari dekat. Sebastian membunyikan bel beberapa kali sampai wanita itu membuka pintu dan keluar dari ruangannya. Ketika dia kembali ke dalam, Sebastian mengamati wanita itu yang sedang menyisir rambutnya. Dia kemudian menggerakkan cermin beberapa kali, menyebabkan wanita itu melihat sekitar ruangan dengan panik. Lalu, Sebastian memaksa gadis tersebut. Aduh, kelakuannya guys. Saat Linda tiba di apartemen Sebastian, dia menemukan pakaian dan topengnya sudah dilepas dan entah berada di mana. Setelah selesai dengan tetangganya, Sebastian melihat keluar jendela dan melihat Linda dari apartemennya. Dia menunggu sampai Linda pergi sebelum kembali ke rumahnya. Kembali ke lab, Frank, teknisi lab, membagikan senjata bius ke seluruh tim peneliti saat mereka bersiap untuk mencari Sebastian di luar. Namun, Sebastian tiba-tiba kembali ke lab dan memberitahu mereka bahwa dia hanya pulang untuk mengambil beberapa barang. Linda mengatakan kepadanya bahwa dia akan langsung memberitahu komite jika dia mencoba meninggalkan lab lagi. Linda curhat kepada Matt bahwa ia khawatir kemampuan tak kasat mata ini mulai mempengaruhi pikiran Sebastian, karena dia tak kasat mata dalam waktu yang lama, bahkan lebih lama daripada hewan coba. Saat melakukan beberapa tes fisik kepadanya, Sebastian mengaku bahwa dia telah bermain-main dengan seorang wanita saat berada di luar, dan dia menyukainya. Beberapa hari kemudian, Matt menelepon Linda untuk memberitahunya bahwa dia mendapat terobosan, namun prosesnya terhenti saat simulasi di lab. Sebastian mengungkapkan rasa frustasinya kepada Linda bahwa dia tidak dapat melakukan kemajuan penelitian karena statusnya yang sebagai objek penelitian membuatnya menjadi tahanan laboratorium. Ketika Linda mengatakan kepadanya bahwa dia bukan seorang tahanan, Sebastian malah membalas bahwa Linda dapat dengan bebas pergi keluar dengan pacarnya, sedangkan dia malah terjebak di lab. Malamnya, Sebastian menyabotase CCTV di kamarnya. Dia memutuskan untuk mengunjungi apartemen Linda dan mengetahui bahwa dia telah berkencan dengan Matt. Saat Matt dan Linda mulai bermesraan, Sebastian memecahkan jendela di samping tempat tidur, sehingga mereka gagal bermesraan. Lalu, Linda segera menelepon lab untuk mencari tahu apakah Sebastian telah kabur. Tapi Frank mengatakan kepadanya bahwa dia ada di tempat tidur. Sebastian kembali ke lab dan marah karena cemburu. Saat mondar-mandir di lab, dia terganggu oleh gonggongan anjing tak kasat mata. Jadi, dia meraihnya dan membantingnya ke dinding sampai mati. Ketika Sarah bertanya soal anjing yang mati, Sebastian menjawab bahwa dia sedang tidur. Setelah melihat CCTV, mereka menyimpulkan bahwa Sebastian tidak pernah meninggalkan ruangannya. Besoknya, saat Linda sedang bekerja di siang hari, dia tiba-tiba diganggu oleh suara-suara di ruangannya. Jadi, dia bergegas ke lab untuk melihat apakah Sebastian ada di sana. Dari CCTV, Linda melihat Sebastian ada di tempat tidur. Tapi, dia mencoba merabanya, ternyata dia tidak ada di sana. Dia menyadari bahwa CCTV-nya telah disabotase. Jadi, dia memanggil semua orang untuk kembali ke lab.
Sementara itu, Sebastian berjalan di sekitar tempat parkir, mengamati tim peneliti saat mereka tiba. Matt dan Linda mengunjungi Dr. Kramer untuk melaporkan Sebastian, tapi tanpa sadar, Sebastian telah mengikuti mereka. Setelah mereka pulang, Sebastian menyerang Dr. Kramer di tepi kolam dan menenggelamkannya. Dr. Kramer memanggil istrinya untuk meminta bantuan, tapi pada saat dia sampai di kolam renang, Dr. Kramer sudah meninggal. Ketika Linda tiba di lab keesokan harinya, dia mencoba menelepon Dr. Kramer, tapi dia menerima kabar bahwa ia telah mati pada malam sebelumnya. Dia mencoba menelepon anggota komite pengawas lainnya, tetapi saluran telepon tiba-tiba terputus. Matt dan Linda mencoba meninggalkan lab, tetapi sistem keamanan tidak mengizinkan mereka menggunakan lift. Segera, tim peneliti mengetahui bahwa kode akses mereka telah dicabut. How long before anyone starts looking for us? There's no set check and procedure, so I don't fucking... Saat tim mulai mencari Sebastian, Jenny tertinggal saat dia mengambil kacamata termal. Sebastian tiba-tiba muncul di pintu dan mencekiknya dengan infus. Dia mencoba berteriak, tapi tak terdengar karena suara hewan yang bising. Gagal menghubungi Kramer, Linda menggunakan intercom untuk memberitahu Sebastian bahwa panitia sudah tahu apa yang dia lakukan. Tapi Sebastian mengungkapkan bahwa dia orang yang membunuh Kramer pada malam sebelumnya, sebelum dia bisa memberitahu siapapun tentangnya. Kemudian, tim menyadari bahwa Jenny telah menghilang. Menggunakan kacamata termal, mereka menemukan tubuh tak bernyawa di dalam loker. Linda meminta Frank untuk memulihkan kode akses mereka sehingga mereka dapat mengaktifkan detektor gerak. I don't know, what the fuck do we do now, huh? Frank, can you restore the codes? Ketika mereka melihat seseorang bergerak melalui koridor, Matt dan Carter mempersenjatai diri dengan senjata bius untuk menemukan Sebastian, dibimbing oleh Linda menggunakan kamera pengawas. Carter melihat tanda panas di belakang pipa, tapi Matt menemukan bahwa panas itu berasal dari ventilasi. Saat Matt memeriksa ventilasi, Sebastian meraih Carter sambil bersembunyi di atas pipa. Matt menembaknya, tapi dia meleset dan malah menembak pipa. Saat Matt terus menembak, Sebastian melemparkan Carter ke dinding. Carter jatuh dan kepalanya terbentur dan kehilangan banyak darah. Sebastian kemudian bersembunyi di sekitar ventilasi pipa yang panas, membuat kacamata termal tak berguna. Setelah kehabisan obat bius, Matt mengambil alat pemadam api untuk digunakan melawan Sebastian. Tapi dengan asap dari alat pemadam kebakaran, Matt dapat melihat Sebastian, tapi dia masih kesulitan untuk memukulnya. Sebastian menjatuhkan Matt ke tanah dengan pukulan dan tendangan. Namun, untungnya Linda datang untuk membawanya ke tempat yang aman. Sarah mengetahui bahwa Carter telah kehilangan banyak darah, jadi dia mengambil beberapa kantong darah. Saat ia ingin kembali, tiba-tiba Sebastian menguncinya. Jadi dia menyiram-nyiram darah ke seluruh lantai untuk melihat langkah kaki Sebastian. Dia berhasil menyiram Sebastian dengan darah, tapi Sebastian berhasil menembaknya dengan pistol obat bius. Tidak puas dengan membuat Sarah pingsan, Sebastian mematahkan lehernya dan membunuhnya seketika. Carter kemudian meninggal karena kehilangan banyak darah, sementara Frank menunggu Sarah kembali. Frank meninggalkan mayat Carter dan pergi bersama Matt dan Linda untuk menemukan Sarah. Ketika mereka menemukan tubuh di lemari es, tiba-tiba Sebastian muncul dan menusuk Frank dengan linggis. Setelah itu, Sebastian menusuk dada Matt dengan logam dan menguncinya bersama Linda di dalam lemari es. Lalu, Sebastian kembali ke kamarnya untuk memakai topeng dan bersiap untuk meninggalkan lab. Linda menutup luka Matt dengan lakban dan keluar dari lemari es menggunakan magnet untuk membuka kunci pintu. Dia kemudian membawa Matt keluar dari freezer dan menyalakan api untuk menghangatkannya. Sementara itu, Sebastian mengumpulkan beberapa bahan kimia untuk membuat bom guna menghancurkan laboratorium untuk menutupi kejahatannya. Dia memasukkan bahan kimia ke dalam centrifuge dan mengatur waktu selama 5 menit sebelum menuju ke lift. Setelah tiba di lift, Linda menghentikannya dan membakarnya dengan semburan api. Dia meloncat ke lift agar tidak menutup dan terus menembak api ke arah Sebastian. Setelah keluar dari lift, Sebastian perlahan membuka bajunya yang hangus dan membuatnya tidak terlihat lagi.
Linda kemudian menggunakan sisa bahan bakar dan penyembur api untuk mengaktifkan alat pemadam kebakaran. Namun, Sebastian berhasil menyelinap ke arahnya dan melumpuhkannya. Untungnya, Matt datang untuk menyelamatkannya dan menjatuhkan Sebastian dengan linggis. Sebastian kemudian mencoba memukul Matt dengan linggis, tetapi Matt menangkisnya, sehingga dia menghantam sekring listrik. Saat Sebastian tersengat listrik, sebagian tubuhnya menjadi terlihat. Matt dan Linda melihat bom yang dibuat Sebastian, sehingga mereka bergegas ke lift dengan harapan bisa menaiki tangga yang mengarah keluar. Saat mereka memanjat, bom tiba-tiba meledak, membuat lift terlempar ke atas dan menggores bahu Linda. Lift kemudian jatuh kembali, namun untungnya berhenti tepat sebelum menabrak Matt. Setelah mereka mulai menaiki tangga lagi, tiba-tiba Sebastian menarik Linda dan jatuh ke atas lift yang bergantung hanya dengan satu kawat. Saat berada di atas lift, Linda mengalihkan perhatian Sebastian dengan menciumnya. Saat mereka berciuman, Linda meraih kabel yang menahan lift dan menggunakan kakinya untuk melepas tuas, sehingga Sebastian terjatuh sedangkan Linda masih bergantung di kawat. Linda dan Matt segera keluar dari gedung yang terbakar saat petugas pemadam datang untuk memadamkan api. Sebelum Sebastian menjadi tak terlihat, tim peneliti selalu mengabaikan sifat sombong dan arogan Sebastian. Namun, saat menjadi objek penelitiannya sendiri, sifat buruknya malah semakin muncul. Dia mulai melecehkan Sarah pada malam pertama saat dia menjadi tak terlihat. Ketika prosedur pembalikan gagal, dia menjadi gelisah karena dikurung di lab. Jadi, dia memutuskan untuk melanggar protokol dan pergi keluar. Tanpa ada yang menghentikannya di luar, dia mengambil keuntungan dari kemampuannya dan menyerang tetangganya. Obsesi Sebastian kepada Linda juga tumbuh di luar kendali selama percobaan. Meskipun dia tidak menjalin hubungan dengan Linda, dia membunuh seekor anjing yang tidak bersalah hanya karena rasa cemburu ketika dia tahu hubungan Linda dengan Matt. Dari semua sifat buruknya, yang paling berbahaya sejauh ini adalah ambisinya. Sebagai upaya untuk mempertahankan karirnya, dia membunuh mentornya sendiri, Dr. Kramer. Dan dia membuat rencana yang rumit untuk meledakkan lab bersama semua rekannya demi melenyapkan semua bukti kejahatannya. Jika bukan karena Linda dan Matt, dia mungkin berhasil. Nah, itu dia review film Hollow Man. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, tolong tekan tombol subscribe sehingga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.